Peringatan darurat. Beberapa hari lalu banyak sekali postingan-postingan di-retweet oleh puluhan orang, bahkan puluhan ribu orang, di-repost dan diunggah ke dalam Instagram dan menjadi viral sehingga banyak influencer yang turut mempostingnya. Apa maksud dari peringatan darurat ini? Apa yang sedang darurat? Maka dari itu, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, subscriber ASP Law Firm, dimanapun Anda berada dan beraktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Bintang Fakihudori, mahasiswa dari Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan sedikit mengulas apa yang sedang ramai dan sedang terjadi terkait dengan peringatan darurat yang sempat ramai dibicarakan beberapa hari lalu. Menurut apa yang saya baca, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan yang penting, yang pada intinya menjadi angin segar bagi seorang Anies Baswedan untuk mencalonkan diri di Pilkada DKI. Setelah sebelumnya banyak partai politik yang meninggalkannya. Bahkan partai-partai politik yang dulunya mengusung Anies Baswedan di pemilihan umum, di pemilihan presiden, meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung kepada koalisi gemuk yaitu Kim Plus untuk mengusung seorang Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, melalui keputusan 60 ini, alih-alih Anies terjegal. Dengan demikian, memungkinkan Anies masih dapat lolos melalui jalur independen atau hanya melalui satu partai politik saja, yang dalam peraturan sebelumnya mensyaratkan partai-partai politik tersebut berkoalisi. Itu adalah putusan MK yang pertama. Yang kedua adalah putusan 70 tentang ambang batas minimal. Jikalau kandidat ingin mencalonkan dirinya di pilkada, harus sudah berusia minimal 30 tahun pada saat mendaftar, bukan pada saat pelantikan. Hal ini memutus harapan seorang Kaisang, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo, untuk maju dalam pilkada karena usianya yang belum cukup. Jelas ya, ada dua putusan, 60 dan 70. Putusan ini sudah diketuk dan sudah berlaku. Tetapi teman-teman, hanya selang beberapa saat, dengan tergesa-gesa, upaya manuver politik ini membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi dan diduga akan merevisinya melalui Badan Legislatif atau DPR. Sobat ASP Law Firm, tahu nggak kalau misalkan RUU Pilkada ini akan direvisi oleh DPR hari itu juga. Setelah adanya putusan, maka langsung DPR rapat dan meeting untuk membahas RUU Pilkada ini. Anehnya, mengapa ketiga putusan-putusan MK yang tidak sesuai dengan eh, keinginan para penguasa di sana langsung dijegal, langsung dibahas, langsung direvisi pada saat itu juga. Tetapi kita kalau boleh berpikir ke belakang, putusan MK pada saat pemilu yang meloloskan Gibran pada saat itu sama sekali tidak ada tindak lanjut dari badan pemerintah manapun. Padahal tentu saja itu sudah melanggar kode etik. Dan yang terpenting, kalau misalnya hasil rapat DPR ini bertolak belakang dengan putusan MK, maka Anies tetap tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada DKI ini. Dan Kaisang bebas mencalonkan diri untuk maju di daerah manapun. Tetapi sebaliknya, jika putusan ini tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sebaliknya Anies masih tetap bisa mencalonkan diri di Pilkada DKI dan Kaisang tidak bisa karena belum cukup umur. Maka disinilah muncul peringatan darurat, kawal putusan MK. Seberapa dramatis hal ini kita tidak tahu.
Tapi sudah lama kita tahu betapa kotornya hal itu dilakukan tanpa rasa malu. Kalau kata Bivitri dalam tweetnya, cara-cara kotor ini dilakukan tidak perlu kecerdasan. Tetapi yang dibutuhkan hanya dua, mental culas dan tahan rasa malu. Dan bagi kita yang tidak peduli dengan hal ini, apakah kita juga termasuk bagian dari yang mengizinkan keculasan dan bandit politik yang tidak tahu malu itu untuk mengatur, untuk berkuasa dan sewenang-wenang mengelola negara kita? Kira-kira itu Sobat ASP Lau, bagaimana menurut sobat-sobat ASP Lau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lau, jauhi hukuman.